Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di antara sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat hari raya atau yang kita kenal dengan sholat Id. Sholat hari raya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta agar semua kaum muslimin ikut hadir di musalla untuk melaksanakan dan menyaksikan sholat hari raya, termasuk para wanita yang sedang dalam keadaan haid pun diminta untuk datang menyaksikan pelaksanaan sholat tersebut agar mereka ikut bergembira merasakan kegembiraan tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapatkan penduduk kota Madinah memiliki 2 hari di mana mereka merayakannya seperti orang-orang jahiliyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Sesungguhnya aku telah datang ke tempat kalian, yaitu kota Madinah, dan kalian memiliki 2 hari di mana kalian bergembira di dalamnya. Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma. Dan sesungguhnya aku kabarkan kepada kalian saat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti yang lebih baik untuk kalian. Apa itu? Yaumal fitri wa yauman nahri. Hari Idul Fitri dan hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, salat Id ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan. Waktu pelaksanaannya adalah sejak matahari terbit setinggi tombak sampai sebelum tergelincir matahari. Dan untuk sholat Idul Fitri dianjurkan untuk sepagi mungkin. Untuk sholat Idul Fitri dianjurkan agar kita makan terlebih dahulu di rumah, walaupun hanya beberapa butir kurma, dan setelah itu berangkat menuju ke tempat sholat Id. Jadi dalam pelaksanaan Idul Fitri ini agak disiangkan sedikit. Agar apa? Agar kita bisa makan terlebih dahulu, karena ini adalah hari Idul Fitri, hari untuk menyelesaikan ibadah puasa kita selama Ramadan. Selesai pada hari itu, maka kita berbuka, tidak puasa pada hari itu. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam yang mungkin belum sempat menunaikan zakat fitrahnya, di mana zakat fitrah dianjurkan untuk dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakan sholat hari raya. Nah, oleh karena itu sholat Idul Fitri ini dianjurkan agak disiangkan sedikit agar bisa makan terlebih dahulu, memberikan kesempatan bagi yang belum membayar zakat fitrah agar punya waktu untuk membayarkannya. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha lebih pagi. Karena apa? Kita tidak ada sunnah untuk makan terlebih dahulu. Jadi dalam sholat Idul Adha kita langsung berangkat, nanti setelah sholat baru makan. Idul Adha dipagikan agar kita lebih mudah dan lebih memiliki waktu yang luas untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban kita. Nah, pelaksanaan sholat Id itu terdiri dari 2 rakaat. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, wa sholatul fitri rakaatani wa sholatul adha rakaatan. Dan sesungguhnya sholat hari raya Idul Fitri itu 2 rakaat dan Idul Adha juga 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain dinyatakan bahwasanya qala Umar sholatul jumu'ati rakaatan, salat Jumat 2 rakaat, wa sholatul fitri rakaatan, dan salat Idul Fitri 2 rakaat, wa sholatud duha rakaatan,
rakaatan. Dan salat duha juga 2 rakaat. Wa salatus safari rakaatan. Dan salat orang yang dalam musafir perjalanan itu cukup 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Semuanya itu sempurna, bukan dikosor. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat pertama dalam salat Id, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, setelah takbiratul ihram disunnahkan untuk takbir 7 kali. Jadi takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Pada rakaat kedua takbir 5 kali di luar takbir intikal. Jadi setelah sujud kedua di rakaat pertama, lalu kita berdiri Allahu Akbar. Nah, ini enggak dihitung. Setelah itu takbir 5 kali lagi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbara fil aidaini fil ula sab'an qabla al-qiraah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id, salat hari raya, beliau bertakbir pada rakaat pertama dengan 7 kali takbir sebelum membaca Al-Fatihah, wa fil akhirati khamsan qabla al-qiraah. Dan di rakaat yang kedua beliau takbir dengan 5 takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini pada rakaat kedua membaca 5 takbir selain takbir saat hendak berdiri ke rakaat kedua. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat Qaf. Lalu pada rakaat kedua membaca waqtarabatis sa'ah, surat Al-Qamar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berikutnya, disunnahkan untuk khutbah 2 kali saat salat Id, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata, qala kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Fa shalla thumma khataba. Lalu beliau salat dan menyampaikan khutbah. Thumma atan nisa. Beliau khusus mendatangi para wanita. Fa wa'adhahunna. Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka. Wa dzakkarahunna, dan mengingatkan kepada mereka. Wa amarahunna, dan memerintahkan kepada para wanita untuk apa? Bis sadaqati, untuk mengeluarkan sedekah. Inilah sekilas tentang hukum pelaksanaan ibadah salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.